Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul The Fairy Price Season 2. Tanpa berlama lagi, episode 7, mari kita review. Meski malu karena sudah jadi seleb dadakan, tapi para polisi korup masih menjalankan tugasnya, meminta upeti lalu menangkap basah si artis dan anak pejabat yang sedang pesta narkocuy. Dan memang dasar partner in crime paling klop. Sesuai keinginannya Nam Do-hoon, Kim Hong-sik pun mengeksekusi jaksa kepala yang menyerang Nam Do-hoon. Tubuh si jaksa pun dibekukan seperti kebiasaannya Hong-sik saat menghabisi seseorang. Dan ia pun menikmati sekali adegan patung perawan Maria yang terbakar itu. Dengan sengaja memperlihatkan drone agar Haeil bisa menyusulnya. Sengaja mempermainkan emosi Haeil. Dasar penjahat. Dan para polisi pun datang mengambil keterangan dengan ogah-ogahan karena kan mereka memang juga polisi korup. Malah menyalahkan ini terjadi akibat dari pastor yang suka ikut campur katanya. Lalu dengan serius, Haeil mengatakan jika ia tahu siapa orang di balik pembakaran itu. Lalu menceritakannya pada Pak Dekan semua hal tentang kartel narkocuy yang bekerja sama dengan polisi juga kejaksaan di wilayah itu. Tapi Pak Dekan bingung, memberantas kejahatan itu kan bukan tugasnya pastor. Jadi ia sungguh tak setuju, apalagi Haeil sampai melibatkan murid, yaitu Chedu. Pokoknya Dekan tak setuju. Tapi Haeil mengingatkan ada kesepakatan di antara mereka. Dan terkuaklah kesepakatan kemarin yang isinya adalah membuat Chedu seketika lemas. Karena ternyata Haeil berjanji akan mengisi kursi jemaat setiap kali mereka melakukan misa dan juga akan menaikkan 3 kali lipat peserta seminaris tahun depan. Kesempatan yang sangat menarik. Dekan pun akhirnya setuju, tapi dengan syarat jika salah satu tak terpenuhi, maka Haeil begitu juga dengan Chedu akan diusir. Dan di rumah barunya Kyung-sun tak bisa tidur, ia takut hantu polkadot muncul lagi. Ia pun lalu mendapat panggilan dari Nam Do-hoon karena harus segera menginterogasi para pecandu narkocuy itu yang tujuannya untuk bisa mengambil keuntungan kelak dari ayah si pecandu yang ternyata adalah seorang politisi terkenal. Dan akhirnya si politisi itu pun ingin bertemu dengan Nam Do-hoon. Politisi ini sungguh tak main-main karena dia nantinya akan mencalonkan diri menjadi presiden. Tangkapan ikan yang besar bagi Nam Do-hoon. Dan diketahui jika pacar dari Maksan, si penjahat asli itu bukanlah orang biasa. Ternyata ia adalah seorang dukun sakti. Jadilah yang berubah penampilan lagi. Tim cosplay alias tim menyamar alias geng pembersih memulai aksinya. Sengaja mereka mendatangi sekelompok pria, menghajar mereka dan bertanya keberadaan pria sambil memperlihatkan foto Kim Haeil pada mereka. Menyatakan niat geng pembersih untuk menghilangkan nyawa Pastor Kim Haeil. Dan entah siapa, tapi selalu saja ada sosok misterius yang membuntuti. Dan kali ini tugas Kyung-sun adalah membuntuti Nam Do-hoon yang misterius tentang tempat tinggalnya. Kyung-sun sudah menyimpan kertas berteknologi tinggi yang ada chip GPS-nya. Sengaja ia menggunakan itu untuk menulis laporan yang kini sudah dibawa oleh Nam Do-hoon. Seperti seorang penjahat yang memakai topeng hitam, Kyung-sun pun akhirnya tahu tempat persembunyian Nam Do-hoon. Tempat ia menyimpan toples madunya. Ternyata selama ini Nam Do-hoon selalu membuat rekaman dari hasil laporan kasus narkocuy apapun itu. Hong-sik pun mendapat laporan tentang Maksan si penjahat yang sedang mencari Kim Haeil. Tapi Kim Hong-sik menyadari jika wajah Maksan begitu mirip dengan si detektif. Tapi kata Bos Park, kehadiran Maksan pasti akan berguna. Jadi meminta pada Hong-sik untuk memberi tempat persembunyian bagi Maksan. Dan akhirnya si politisi pun kena jebakan. Dengan sengaja Nam Do-hoon menyewa seorang reporter untuk memotret pertemuan penyuapan itu. Entahlah apa tujuannya, tapi Nam Do-hoon sudah menyiapkan juga skenario untuk menangkap gembong narkocuy. Dan ia pun kini sudah tahu jika Pastor Kim Haeil adalah mantan anggota NIS.
Misa mingguan pun dilaksanakan. Hong Sik juga hadir dan seperti biasa dia malah cengengesan saat pendeta sedang khotbah. Dan ternyata di sana juga ada Kyung Sun yang sedang menyamar menjadi biarawati. Segala pula Hong Sik masuk ke bilik pengakuan dosa segala. Haduh, bikin geleng-geleng saja kelakuannya.